Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Doni merasa sangat cemburu terhadap kakek Wirawan. Seandainya dia tahu kalau ramuan itu begitu ajaib, dia pasti akan merampasnya untuk dirinya sendiri. Masalahnya dia malah dengan bodohnya sudah menyinggung Andi. Sebelumnya, dia ingin membunuh Andi Rewa agar anaknya bisa lebih mudah mengejar Fania. Namun setelah kejadian itu, dia hanya ingin mendapatkan jamu regenerasi dari Andi. Soal siapa yang akan dinikahi anaknya nanti, itu tidak lagi menjadi begitu penting di hadapan jamu regenerasi. Jadi, saat keluarga Wirawan sedang berlutut, dia bergegas keluar dari villa keluarga Wirawan. Dia berniat menarik Alvin yang penuh kebencian agar mau kembali. Alvin berkata dengan marah, "Ayah, untuk apa ayah menyuruhku kembali? Apakah untuk meminta maaf kepada sampah itu?" Doni berkata dengan tegas, "Betul, minta maaflah lebih dulu. Kalau permintaan maafmu tidak berhasil, berlututlah dan minta maaf. Kalau berlutut masih tidak berhasil, sujudlah dan minta maaf. Pokoknya kau harus membuat dia tenang." Emosi Alvin langsung meledak. "Kenapa harus begitu? Kenapa aku harus sujud dan minta maaf? Lebih baik ayah bunuh saja aku. Tidakkah ayah melihat kalau Fania menyukainya? Kalau aku sujud dan minta maaf kepada Andi itu, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengejar Fania." Doni berkata dengan dingin, "Sekarang, yang penting bukan apakah kau bisa menikahi Fania atau tidak, tetapi apakah aku bisa mendapatkan jamu regenerasi dari Andi atau tidak." Alvin langsung berkata, "Ayah masih muda. Untuk apa ayah memerlukan benda itu?" Doni tertawa mengejek dan berkata, "Aku masih muda katamu? Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan satu jamu regenerasi dari Andi. Tidak ada yang lebih penting daripada hal itu sekarang." Dengan mata melotot, Alvin berkata, "Ayah, apakah ayah sudah lupa rencana kita? Hari ini kita akan membunuh Albert, dan besok kita akan membunuh Andi. Apakah kau rela mengorbankan semuanya hanya untuk satu jamu regenerasi?" Doni menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau sama sekali tidak mengerti strategi? Kalau Andi adalah gunung yang menghalangi jalan kita, tentu saja kita harus menghancurkannya. Tapi sekarang, di dalam gunung itu ditemukan harta karun. Apakah kau masih ingin menghancurkannya?" Alvin secara refleks bertanya, "Ayah, apa maksudmu?" Doni dengan wajah penuh kebencian berkata, "Keluarkan harta karunnya dulu, baru kemudian hancurkan gunung itu. Itulah yang dilakukan oleh orang pintar." Mendengar ini, Alvin merasa senang dan bertanya, "Ayah, maksudmu adalah kita mendapatkan jamu regenerasi dulu, baru kemudian membunuh Andi?" Doni berkata dengan dingin, "Benar. Bukankah Andi baru saja mengatakan kalau jamu regenerasi itu dia dapatkan secara kebetulan? Kalau dia bersedia memberikan satu kepada Paman Wirawan, itu berarti dia masih memiliki sisanya. Kalau tidak, siapapun tidak akan mungkin memberikan satu-satunya jamu regenerasi yang dimilikinya kepada orang lain." Sambil berbicara, Doni tersenyum dan dengan tegas berkata, "Aku menduga Andi masih memiliki beberapa jamu regenerasi. Kalau kita bisa mendapatkan semuanya, keluarga hartawan kita dapat bertahan 100 tahun lagi." Alvin buru-buru bertanya, "Lalu, setelah mendapatkan jamu regenerasi, apakah kita akan tetap sesuai rencana, yaitu membunuh Albert dan Andi?" Doni berkata dengan wajah suram, "Tentu saja. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di Makassar yang berdiri di sisi Andi Rewa. Aku akan menyingkirkan mereka satu persatu, termasuk Paman Wirawan. Tidak heran orang tua itu tidak menghargaiku.
Ternyata dia tahu betapa berharganya Andi. Alvin dengan hati-hati bertanya, "Ayah, apakah kau berencana menyerang keluarga Wirawan?" Doni mengangguk. Dia melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang lain, dia pun berkata dengan serius, "Pertama-tama, kita harus mendapatkan jamu regenerasi. Kemudian membunuh Albert dan Andi. Setelah itu, aku akan memberi keluarga Wirawan kesempatan untuk tetap hidup, asalkan mereka menikahkan Vania denganmu. Kalau mereka masih tidak tahu terima kasih, maka jangan salahkan aku." Setelah itu, Doni berkata lagi, "Namun, sebelum itu, kau harus mengikuti semua perintahku. Jangan bertindak gegabah lagi." Alvin segera berkata dengan bersemangat, "Ayah, aku akan mendengarkan perintahmu." Doni mengangguk puas dan berkata, "Sekarang ayo, masuk dan ikutlah denganku untuk meminta jamu itu dari Andi." Alvin bertanya dengan cepat, "Meminta jamu regenerasi? Bagaimana caranya?" Doni menjawab dengan tenang, "Berlutut. Semua keluarga Wirawan berlutut. Jadi kita juga harus berlutut." Alvin segera berkata dengan sangat marah, "Berlutut? Kepada Andi? Aku disuruh berlutut kepadanya. Ayah, lebih baik ayah bunuh saja aku." Doni mengerutkan kening dan menatap tajam. "Apakah yang baru saja kukatakan kau anggap sebagai angin lalu?" Alvin dengan wajah sedih berkata, "Ayah, kapan aku pernah berlutut kepada orang lain selain kepada ayah dan kakek? Bukankah ayah selalu mengatakan seorang pria sejati hanya berlutut pada emas?" Doni tertawa dingin. "Seorang pria sejati harus bisa fleksibel. Apa salahnya berlutut? Berlutut dulu, lalu membunuhnya kemudian. Itulah pahlawan sejati." Mendengar ini, Alvin akhirnya mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Baik, aku akan mengikuti perintah ayah." Doni menepuk bahunya dan tertawa. "Bisa fleksibel sudah merupakan kemajuan besar darimu." Setelah itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ayo, ikut aku masuk." Saat ini di aula perjamuan, Andi sudah membantu kakek Wirawan berdiri. Setelah kakek Wirawan berdiri, anggota keluarga Wirawan lainnya juga ikut berdiri. Semua hadiah ulang tahun sudah diserahkan. Jadi Andi kembali ke tempat duduknya dan membiarkan kakek Wirawan melanjutkan perjamuan ulang tahunnya. Saat kembali ke meja makan, sekelompok orang langsung mengerumuninya dan masing-masing memohon dengan bersemangat untuk mendapatkan jamu regenerasi. Setiap orang ingin mendapatkan jamu regenerasi itu. Bahkan ada yang mulai menawar 3 miliar, 4 miliar, bahkan sampai 5 miliar. Andi Rewa dengan tenang berkata, "Jamu regenerasi itu aku dapatkan secara kebetulan, tetapi sekarang sudah habis." Ada seseorang yang mengenali Andi dan tahu bahwa dia adalah Andi Rewa yang pada waktu itu membunuh Januar dengan petir di konferensi metafisika. Dia pun berkata, "Tuan Andi, kau adalah yang terhebat di Makassar ini. Jamu regenerasi itu pasti kau yang membuatnya. Tolonglah kami yang tua ini. Buatkanlah untuk kami juga. Kami bersedia membayar harga tertinggi." Andi Rewa berpikir, kalau orang tahu bahwa dia bisa membuat jamu regenerasi, hidupnya tidak akan pernah tenang. Jadi dia berkata dengan datar, "Meskipun begitu, tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan." Andi Rewa berkata dengan ekspresi menyesal, "Menurut penelitianku, jamu regenerasi itu dibuat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Pembuatan pil itu sangat sulit karena menggunakan banyak bahan yang sudah langka. Tapi jangan khawatir, kalau suatu saat aku bisa membuat jamu regenerasi, pasti akan kubagikan dengan kalian semua." Mendengar ini, semua orang harus puas dan berharap Andi benar-benar bisa membuat jamu regenerasi di masa depan.
Saat ini Doni dan Alvin yang baru masuk mendengar ini. Alvin buru-buru berkata kepada Doni, "Ayah, Andi sudah tidak punya jamu regenerasi lagi." Doni tertawa kecil dengan meremehkan. "Tidak punya? Aku tidak percaya." Alvin melihat ayahnya sangat yakin kalau Andi pasti masih memiliki jamu regenerasi. Dia pun bertanya, "Ayah, apakah ayah benar-benar akan meminta jamu regenerasi darinya dengan cara berlutut?" Doni mengangguk dan berkata, "Benar, nanti kau ikut denganku. Aku akan meminta maaf untukmu sementara kau berlutut dan memohon pengampunan. Lalu aku akan membicarakan tentang jamu regenerasi dengannya." Alvin tampak kesal. "Ayah, maksudmu aku harus berlutut dan mengakui kesalahanku? Lalu ayah akan berperan sebagai orang baiknya?" Doni melirik Alvin dan bertanya balik, "Kenapa? Kau keberatan?" Alvin terkejut dengan tatapan ayahnya dan buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak keberatan." Doni pun mengangguk puas. "Sudah kubilang, seorang pria sejati harus bisa fleksibel. Kalau kau sudah berlutut, tapi tetap tidak berhasil, aku juga akan berlutut. Demi mendapatkan jamu regenerasi, memanggilnya bos besar pun aku rela." Alvin hanya bisa mengangguk. "Baiklah, ayah." Dia tahu kalau ayahnya sudah terobsesi dengan jamu regenerasi. Jadi tidak ada gunanya dia membantah perkataan ayahnya. Saat ayah dan anak ini berjalan kembali, Andi Rewa baru saja mengusir kerumunan orang yang mengelilinginya. Perjamuan akan segera dimulai. Tetapi ketika dia melihat sekelilingnya, dia menyadari ada 2 kursi kosong di mejanya. Kedua kursi itu seharusnya untuk Dr. Fajar dan cucunya, Fani. Andi merasa heran. Menurut pengetahuannya tentang Dr. Fajar, pria tua itu sangat menghargai waktu dan memegang teguh janjinya. Tidak seharusnya dia datang terlambat. Dengan pemikiran ini, Andi pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Dr. Fajar. Tidak lama kemudian, telepon tersambung. Namun yang mengangkat telepon adalah Fani. "Halo, Tuan Andi." Suara Fani terdengar sedikit tegang dan sedih. Andi Rewa buru-buru bertanya, "Fani, di mana kakekmu? Kenapa kalian tidak datang ke perjamuan ulang tahun Tuan Wirawan?" Fani dengan marah berkata, "Tuan Andi, klinik kakekku dirusak. Dia sedang sibuk merapikannya. Jadi mungkin kami tidak bisa datang ke perjamuan ulang tahun. Karena tidak ingin merusak suasana hati semua orang, kami tidak memberitahumu dan Tuan Wirawan." Andi Rewa merasa bingung. Dengan reputasi Dr. Fajar, siapa yang berani merusak kliniknya? Dia buru-buru bertanya, "Siapa yang melakukannya?" Fani menjawab, 2 orang ayah dan anak dari keluarga hartawan di Manado. Mereka ingin kakekku pergi ke Manado untuk mengobati Edo hartawan. Kakekku merasa perilaku Edo itu terlalu buruk, jadi dia menolak untuk mengobatinya. Akibatnya mereka langsung merusak klinik kami." Wajah Andi Rewa langsung berubah menjadi dingin. Ternyata ulah keluarga hartawan lagi. Dia merasa marah lalu segera bertanya, "Apakah kau dan kakekmu tidak terluka?" Fani buru-buru menjawab, "Tidak. Aku tidak berada di klinik saat itu. Ketika aku kembali, kliniknya sudah dirusak oleh orang-orang keluarga hartawan. Dan orang-orang itu sudah pergi. Untungnya kakekku tidak terluka, hanya kliniknya yang dirusak." Mendengar bahwa mereka tidak terluka, Andi merasa lega. Lalu berkata dengan wajah dingin, "Fani, beritahu kakekmu bahwa aku yang akan menangani masalah ini." Setelah mengatakan itu, Andi menutup telepon. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Keluarga hartawan ini benar-benar arogan. Mereka datang ke Makassar dengan tidak tahu diri. Mereka bahkan berani merusak klinik Dr. Fajar. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tak disangka pada saat ini Doni membawa Alvin kembali. Bukan untuk kembali ke meja mereka,
melainkan langsung menuju ke arah Andi. Setelah tiba di depan Andi, Doni segera memberikan hormat dan berkata, "Tuan Andi, tadi anakku bertindak ceroboh dan tidak menghormatimu. Sekarang aku membawanya untuk meminta maaf. Kuharap kau mau memaafkannya dan tidak mempermasalahkannya." Andi Rewa baru saja menutup telepon dan masih dalam keadaan marah. Dia tahu Doni ingin mendapatkan jamu regenerasi. Lalu terlintas sebuah ide di benaknya. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Tuan Doni, bukankah menurutmu dan anakmu, aku ini hanya seorang menantu yang tidak berguna? Bagaimana mungkin aku layak menerima permintaan maaf dari Tuan Alvin? Bagi Tuan Alvin, aku hanyalah seorang yang tidak berharga, yang bisa dihina dan dipukul sesuka hati, bukan?" Mendengar ini, Doni langsung mengerti kalau Andi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia segera memarahi Alvin dengan wajah serius. "Dasar anak tidak berguna, cepat berlutut kepada Tuan Andi." Ucapan Doni ini menarik perhatian banyak orang. Banyak yang bertanya-tanya apakah benar seorang Alvin hartawan akan berlutut kepada seorang Andi Rewa. Saat ini Alvin merasa sangat marah dan malu. Dia adalah putra sulung keluarga hartawan, seorang pewaris kekayaan yang sangat dihormati di Sulawesi. Kalau berita tentang dia berlutut kepada seorang menantu yang dianggap tidak berguna di Makassar, bagaimana dia kemudian hari dia akan menghadapi orang lain? Saat dia ragu-ragu, dia melirik ayahnya di sampingnya. Karena khawatir ayahnya akan marah, akhirnya dia hanya bisa memaksakan diri, menekuk lututnya, dan dengan penuh kebencian berlutut di tanah. Kerumunan orang langsung gempar. "Wow, seorang Alvin hartawan benar-benar berlutut." Wajah Alvin memerah karena malu. Dia merasa ingin mati saja. Melihat putranya berlutut tanpa berkata apa-apa, Doni segera memarahi. "Apalagi yang kau tunggu? Cepat minta maaf kepada Tuan Andi." Alvin hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Tuan Andi, maafkan aku. Itu adalah kesalahanku. Kumohon kau mau memaafkanku." Andi Rewa dengan tenang berkata, "Permintaan maaf yang tidak tulus lebih baik tidak usah diucapkan. Ini bisa menghemat waktu semua orang dan tidak membuang-buang energi." Mendengar ini, Doni segera mengerti bahwa hanya membuat putranya berlutut belum cukup untuk mempengaruhi Andi. Dia lalu memarahi dengan keras, "Cepat berlutut dan memohon pengampunan dari Tuan Andi." Dengan gigi terkatup, Alvin menundukkan tubuhnya dan berkata, "Tuan Andi, tolong maafkan aku yang telah bersikap impulsif. Aku sangat menyesal." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Karena kau sudah meminta maaf dengan tulus, maka anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi." Akhirnya Doni bisa bernapas lega. Dia segera berkata, "Tuan Andi, aku ada satu permintaan lagi. Bolehkah aku meminta 1 jamu regenerasi darimu? Aku bersedia membayar 10 miliar tunai." Orang-orang di sekitar langsung terkejut. Baru saja ada yang menawar 5 miliar dan sekarang tiba-tiba menjadi 10 miliar. Keluarga hartawan memang kaya. 10 atau 8 miliar bagi mereka mungkin tidak ada artinya. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Doni, kau terlalu banyak berpikir. Sudah kukatakan kalau aku tidak punya jamu regenerasi sekarang. Bahkan kalaupun aku punya, aku tidak akan menjualnya seharga 10 miliar. Dan kalaupun aku menjualnya seharga 10 miliar, aku tidak akan menjualnya kepadamu." Andi Rewa mendengus dingin dan berkata, "Aku adalah orang yang sangat mendendam. Aku sangat dengan jelas mengingat. Tadi kau terus mengancam akan membuat aku bertanggung jawab atas pemukulan Jafar. Dan kau mengatakan aku harus membayar harganya. Sekarang kau datang untuk meminta jamu dariku? Apakah kau pikir
aku adalah ikan mas yang hanya memiliki ingatan selama 7 detik? Mendengar kata-kata Andi, Doni merasa hatinya mengencang. Dia tahu kalau Andi tidak akan begitu saja melupakan masalah ini. Tetapi dia berpikir bahwa setelah menawarkan harga 10 miliar, Andi mungkin akan melupakan perselisihan kecil tadi demi uang tersebut. Namun yang mengejutkannya, Andi sama sekali tidak mempedulikan harga 10 miliar yang ditawarkannya. Dia langsung membuka kembali masalah lama yang tadi. Biasanya, kalau menghadapi lawan negosiasi seperti ini, Doni akan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun saat ini dia benar-benar tidak berani pergi begitu saja. Di dalam hatinya Doni sudah tidak bisa lagi menahan godaan dari jamu regenerasi. Dia seperti terhipnotis oleh jamu itu. Pikirannya penuh dengan keinginan untuk mendapatkannya dan membayangkan efeknya setelah meminumnya. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia segera berlutut dan dengan tulus berkata kepada Andi, "Tuan Andi, tadi adalah kesalahanku yang tidak mengenalimu. Semua orang di Makassar menghormatimu sebagai orang hebat. Tolong jangan marah kepada orang biasa sepertiku ini." Doni berbicara dengan sangat cerdas. Untuk menghindari lebih banyak penghinaan, dia sengaja memuji Andi setinggi langit. Biasanya orang tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut setelah dipuji seperti itu. Namun saat ini Andi tidak hanya marah karena masalah kecil sebelumnya, tetapi juga karena mereka merusak klinik milik Dr. Fajar. Kemarahannya tidak bisa diredakan dengan mudah. Andi menatap Doni dan tersenyum dingin. 10 miliar memang cukup mengesankan. Tapi Tuan Doni, sepertinya kau tidak serendah hati putramu. Doni tertegun. Dia segera menyadari bahwa Andi merasa tidak puas karena dia belum memberi hormat dengan cara yang sama seperti putranya, yaitu berlutut dan memohon maaf. Doni tidak menganggap memberi hormat dengan berlutut sebagai sesuatu yang memalukan, apalagi jika itu demi jamu regenerasi. Pikirannya sudah terpusat pada jamu regenerasi, jadi dia pun segera berlutut dan menundukkan kepalanya sampai menyentuh tanah, lalu berkata dengan tulus, "Tuan Andi, tolong beri aku kesempatan. Kalau kau bersedia menjual 1 jamu regenerasi kepadaku, aku akan segera mentransfer 10 miliar tunai ke rekeningmu sekarang juga." Andi Rewa menatapnya dengan senyuman main-main dan kemudian berkata, "Jamu regenerasi bukanlah hal yang sederhana. Kau benar, aku memang masih memiliki 1 jamu regenerasi, tetapi itu untuk diriku sendiri. Namun, karena kau menawarkan harga yang tepat, aku bisa mempertimbangkan untuk menjualnya kepadamu." Sambil berbicara, Andi memasukkan tangannya ke dalam saku dan perlahan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sama persis dengan yang dia berikan kepada kakek Wirawan. Setelah membukanya, terlihat di dalamnya ada 1 jamu regenerasi. Setelah mengeluarkan jamu regenerasi itu, Andi Rewa berdiri dan berkata kepada semua orang di ruangan itu, "Saudara-saudara sekalian, jamu regenerasi ini sangat penting. Tadi aku menyembunyikan kebenaran dari kalian semua. Mohon maafkan aku. Aku ingin menjelaskan bahwa sebenarnya aku masih memiliki 1 jamu regenerasi. Namun itu untuk diriku sendiri, dan aku tidak berniat menjualnya. Tetapi karena Tuan Doni sangat tulus dan menawarkan harga tinggi, aku harus mempertimbangkannya dengan serius." Meskipun semua orang di ruangan itu sangat tergiur dengan jamu regenerasi, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, orang yang bisa menawarkan harga 10 miliar uang tunai itu sangat sedikit. Di antara para hadirin, mungkin tidak lebih dari 5 orang saja yang mampu melakukannya. Selain itu, pada saat ini,
siapa yang berani bersaing dengan keluarga hartawan? Doni sendiri, demi jamu regenerasi, sudah membuat dirinya dan anaknya berlutut dan memohon kepada Andi. Kalau ada yang berani menawar lebih tinggi, mereka pasti akan sangat dibenci oleh Doni. Doni yang menghirup aroma segar dari jamu regenerasi merasa sangat bersemangat dan berkata, "Tuan Andi, kalau kau bersedia menjualnya, 10 miliar tunai akan segera ditransfer ke rekeningmu." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terburu-buru. Sebelum kita membahas jamu regenerasi ini, ada satu hal lagi yang belum kita selesaikan." Doni bertanya dengan alis berkerut, Apa lagi?" Wajah Andi menjadi gelap dan dia bertanya dengan suara dingin, "Aku dan Dr. Fajar adalah teman baik. Kalian berdua merusak klinik milik Dr. Fajar. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini?" Mendengar ini, Tuan Wirawan pun mengerutkan kening. Wajahnya menjadi serius dan dia berkata, "Doni, Dr. Fajar adalah ahli dalam dunia pengobatan yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Dia juga teman baikku. Kenapa kau merusak kliniknya?" Doni merasa kepalanya berputar. Tidak disangka Dr. Fajar adalah teman baik Andi Rewa. Situasi ini benar-benar rumit. Sebelumnya, Doni tidak mengetahui hubungan antara Andi dan Dr. Fajar. Dia hanya berpikir bahwa Dr. Fajar hanyalah seorang dokter tradisional terkenal. Kalau dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa saja merusak kliniknya untuk memberi tekanan agar Dr. Fajar setuju merawat anak bungsunya. Namun, sekarang dia menghadapi masalah besar. Karena terobsesi dengan jamu regenerasi, Doni cepat-cepat menyalahkan putranya, Alvin. Dengan ekspresi marah, dia berkata, "Aduh, semua ini salah anakku yang tidak bijaksana. Ini semua kesalahanku sebagai ayah yang tidak mengajarinya dengan baik." Alvin merasa wajahnya berkedut. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi kambing hitam ayahnya dalam sekejap. Namun meskipun sangat marah, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya sedikit pun. Karena ayahnya menyuruhnya memikul tanggung jawab ini, dia pun hanya bisa menggigit gigi dan menerimanya. Dengan kepala menunduk, Alvin berkata, "Maafkan aku. Aku bertindak gegabah dengan merusak klinik Dr. Fajar. Kumohon Tuan Andi mau memaafkan aku." Doni juga buru-buru menambahkan, "Tuan Andi, jangan khawatir. Semua kerugian yang dialami Dr. Fajar akan aku ganti 10 kali lipat." Andi Rewa dengan tenang berkata, "Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang." Doni segera bertanya, "Lalu bagaimana kau ingin menyelesaikannya?" Andi menatapnya dan tersenyum. "Aku? Solusiku sangat sederhana." Sambil berbicara, Andi sengaja memperlambat temponya dan menatap Alvin. Ketika pandangan mereka bertemu, Alvin merasakan ketakutan yang aneh dalam tatapan Andi. Saat dia masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Andi, tiba-tiba Andi Rewa bergerak. Dia menangkap pergelangan tangan kanan Alvin, lalu dengan sedikit kekuatan dia memutarnya. Terdengar suara krek yang tajam, dan pergelangan tangan kanan Alvin pun patah di tangan Andi. Alvin menjerit kesakitan. "Tanganku patah! Tidak! Andi, kau cari mati!" Wajahnya memerah lalu memucat. Andi Rewa langsung melepaskan tangan yang patah itu dan berkata dengan dingin, "Karena kau merusak klinik Dr. Fajar, maka aku mematahkan tanganmu. Ini yang namanya saling membalas." Alvin menjerit kesakitan. Doni terkejut. Dia tidak menyangka Andi akan langsung bertindak dengan begitu kejam, dengan langsung mematahkan tangan anaknya. Namun di saat yang sama, dia masih sangat mendambakan jamu regenerasi itu. Bagi Doni, asalkan Andi bersedia menjual jamu regenerasi itu, dia bisa menahan amarahnya atas tangan anaknya yang patah sampai dia mendapatkan jamu itu
dan barulah kemudian dia akan balas dendam. Dengan wajah gelap dia berkata, "Tuan Andi, anakku sudah membayar harga karena merusak klinik Dr. Fajar. Sekarang kau bisa menjual jamu regenerasi itu kepadaku, bukan?" Andi rela mengeluarkan jamu berbentuk pil itu dari kotak kayu kecil dan memandangnya beberapa saat. Dia berkata sebuah kalimat yang singkat, "Jamu regenerasi." Dia terdiam sesaat. Saat ini mata Doni hampir berkilau menatap jamu regenerasi tersebut. Namun Andi Rewa tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan nada mengejek, "Dibandingkan dengan 10 miliar darimu, aku lebih suka memakannya sendiri." Selesai berbicara, dia langsung memasukkan jamu regenerasi itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Doni sangat terkejut dan marah ketika melihat Andi Rewa menelan jamu regenerasi itu. Dia baru menyadari bahwa sejak awal ternyata Andi hanya mempermainkannya. Andi tidak pernah berniat menjual jamu itu kepada dirinya. Dia hanya ingin mempermalukan dirinya dan anaknya di depan umum. Doni merasa sangat kesal karena dia berpikir bahwa penawaran 10 miliar akan cukup untuk membujuk Andi. Namun kenyataannya, Andi sama sekali tidak terpengaruh oleh uang itu. Melihat anaknya terluka parah dan menyadari bahwa dia telah dipermainkan, Doni hampir kehilangan kendali. Dia berdiri dengan marah dan berteriak, "Andi, karena aku tidak dihormati olehmu di tempat ini. Kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia." Setelah itu, dia segera menelpon pengawalnya. Pengawalnya adalah orang-orang yang sangat terlatih, mantan prajurit elit, dan pembunuh terbaik yang pernah ada. Meskipun mereka terlihat seperti orang biasa, namun sebenarnya mereka adalah pejuang yang sangat mematikan. Tetapi Andi tetap tenang, tanpa sedikit pun terganggu. Dengan jamu regenerasi yang telah diminum, tubuhnya merasakan gelombang panas. Meskipun dia sudah mengonsumsi beberapa pil ini sebelumnya dan efeknya tidak membuatnya lebih muda, namun pil ini tetap meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Jadi pada saat ini, tubuhnya dipenuhi energi yang belum digunakan. Kalau pengawal keluarga hartawan berani datang, dia siap untuk menghadapinya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa kakek Wirawan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas, "Doni, keluarga hartawan mungkin yang terbesar di Sulawesi, tapi keluarga Wirawan juga bukan orang sembarangan. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan keluargamu yang berani menyakiti tamu terhormat keluargaku di sini." Setelah itu, kakek Wirawan berteriak, "Pengawal, kepung aula ini. Kalau ada yang berani menyentuh Tuan Andi, hajar mereka sampai mati." Doni memandang kakek Wirawan dengan tatapan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Paman Wirawan, dia mempermainkan kami dan melukai tangan anakku. Kau masih ingin melindunginya? Apakah kau ingin secara terbuka berhadapan dengan keluarga hartawan?" Kakek Wirawan dengan dingin menjawab, "Tuan Andi adalah penyelamatku. Kalau kau ingin melawannya, itu berarti kau melawan keluarga Wirawan." Doni berkata dengan geram, "Baik, baik, baik. Keluarga Wirawan memang hebat. Kau tidak menghormati keluarga hartawan lagi. Apakah kau berpikir karena ini adalah wilayahmu, jadi kau bisa melakukan apa saja kepada kami?" Kakek Wirawan dengan bangga berkata, "Aku selalu bertindak jujur. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak benar. Tetapi kalau ada yang mencoba menyakiti tamu terhormatku di wilayahku, maafkan saja. Siapapun dia, aku tidak akan membiarkan dia lolos." Kata-kata keras kakek Wirawan membuat semua orang yang hadir terkejut. Kakek Wirawan telah melalui banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia menghadapi berbagai tantangan dan memiliki kehadiran yang mengintimidasi. Setelah mengonsumsi jamu regenerasi,
Energinya semakin penuh dan kata-katanya kali ini benar-benar menggetarkan hati. Untuk sejenak Doni merasa terkejut. Dia datang ke Makassar hanya dengan beberapa pengawal. Meskipun mereka adalah pejuang hebat, mereka tidak akan mampu melawan puluhan pengawal keluarga Wirawan di wilayah mereka sendiri. Selain itu, keluarga Wirawan memiliki banyak pengawal tersembunyi yang mungkin lebih berbahaya. Kalau terjadi pertempuran, Doni dan putranya akan dalam bahaya besar. Kekuatan keluarga hartawan, meskipun besar, tersebar di Manado dan tidak bisa segera membantu mereka di sini. Memikirkan hal ini, Doni memutuskan mundur untuk sementara. Dengan senyum dingin dia berkata, "Paman Wirawan, apakah kau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga hartawan?" "Baiklah, mulai sekarang, keluarga hartawan dan keluarga Wirawan akan menjadi musuh bebuyutan." Di sisi lain, Jody segera berdiri dan berkata, "Kakek, keluarga Wirawan dan keluarga hartawan telah berhubungan baik selama bertahun-tahun. Tolong pikirkan lagi keputusan ini." Jody sama sekali tidak ingin melihat keluarga Wirawan dan keluarga hartawan benar-benar berpisah. Dia berharap bisa menikahkan Fania ke keluarga hartawan. Kalau hubungan kedua keluarga ini benar-benar putus, harapan ini akan lenyap selamanya. Kakek Wirawan hanya melirik Jody dan berkata dengan tenang, "Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Keluarga hartawan adalah keluarga nomor 1 di Sulawesi, dan keluarga Wirawan tidak bisa mengimbangi mereka. Mulai sekarang, keluarga Wirawan memutuskan hubungan dengan keluarga hartawan." Kata-kata kakek Wirawan ini membuat semua orang yang hadir terpengerangah. Tak seorang pun menyangka bahwa pesta ulang tahun bisa berujung pada putusnya hubungan antara keluarga nomor 1 di Sulawesi, keluarga hartawan, dan keluarga nomor 1 di kota Makassar, keluarga Wirawan. Sepertinya situasi di Makassar akan berubah. Doni menatap tajam pada kakek Wirawan dan Andi Rewa. Dia penuh dengan kemarahan yang tak tertahankan. Dia berkata dengan marah, "Baiklah keluarga Wirawan, baiklah Tuan Andi, aku, Doni Hartawan, akan mengingat ini. Kita lihat saja nanti. Alvin, ayo kita pergi." Namun saat Doni dan Alvin hendak pergi, Andi berkata dengan tenang, "Kalian mengira masalah ini sudah selesai begitu saja?" Doni berbalik dengan penuh amarah dan bertanya dengan nada dingin, "Apa lagi yang kau inginkan?" Andi Rewa menjawab, "Aku hanya memberi pelajaran dengan menghancurkan tangan anakmu. Tapi kalian menghancurkan klinik Dr. Fajar. Jadi kalian harus memberikan kompensasi." Kemudian dengan tegas Andi berkata, "Aku memberi kalian waktu 3 hari untuk mengirimkan kompensasi 10 kali lipat kepada Dr. Fajar, serta meminta maaf dengan bersujud dan memohon pengampunan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tangan Alvin yang lainnya." Mendengar ini, mata Doni dipenuhi dengan amarah. Dia tampak seperti ingin membunuh. Dia berteriak, "Andi, kau berani sekali. Tahukah kau posisi keluargaku di Sulawesi? Kalau kau menyinggung keluargaku, aku akan memastikan kau tidak akan pernah menemukan tempat untuk bersembunyi." Andi Rewa tersenyum dingin. "Jangan banyak bicara. Di mataku keluargamu tidak ada apa-apanya. Aku sarankan, setelah memberikan kompensasi kepada Dr. Fajar, kalian segera pergi dari kota Makassar. Kalau tidak, nyawa kalian berdua mungkin akan tertinggal di sini." "Kau? Apa katamu?" Doni benar-benar tidak menyangka kalau Andi bisa begitu sombong dan angkuh. Dia ingin segera membunuh Andi. Tetapi melihat sikap kakek Wirawan yang tegas, dia hanya bisa menahan kemarahannya untuk sementara. Namun di dalam hatinya, dia sudah memutuskan bahwa Andi Rewa harus mati. Saat ini,
Waktu untuk membunuh Andi belum tiba. Dia akan merencanakan ini lebih baik setelah kembali. Kalau perlu, dia akan mengirim pasukan dari keluarga hartawan untuk menghabisi Andi dan keluarga Wirawan sekaligus. Dengan amarah yang mendidih, Doni berkata, "Alvin, ayo kita pergi." Dengan kata-kata itu, dia meninggalkan villa keluarga Wirawan dengan Alvin yang tangannya sudah patah dan dalam keadaan yang sangat memalukan. Jody melihat kepergian Doni, lalu melihat Vania dan kakek Wirawan yang tampak 10 tahun lebih muda. Dia menggigit bibirnya dengan penuh ketidaksenangan. Hari ini adalah hari yang sangat merugikan baginya. Kakeknya tiba-tiba mendapatkan 10 tahun tambahan dalam hidupnya dan semua kredit diberikan kepada Vania oleh Andi. Lebih buruk lagi, kakeknya bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga hartawan demi seorang Andi Rewa. Kalau terus begini, bisa jadi suatu hari nanti kakeknya akan tiba-tiba mengumumkan bahwa Vania yang akan menjadi pewaris berikutnya. Kalau begitu, semua usahanya sia-sia belaka. Doni dan Alvin keluar dari villa keluarga Wirawan dengan penuh kebencian. Alvin yang menahan sakit di tangannya yang patah berkata dengan air mata menggenang, "Ayah, aku sudah bilang, jangan meminta bantuan orang rendahan bernama Andi Rewa itu. Tapi ayah tidak mendengarkan. Sekarang tanganku patah dan ayah juga dihina di depan umum. Kita kehilangan muka sepenuhnya." Dengan wajah gelap Doni berkata, "Karena bocah itu mencari masalah sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tenang saja, ayah pasti akan membalas dendam untukmu." Alvin segera menyahut, "Kalau begitu, kita bunuh saja Andi malam ini." Doni berkata dengan suara dingin, "Tidak bisa. Kita ikuti rencana semula. Bunuh Albert lebih dulu. Setelah Albert dihilangkan, baik untuk membunuh Andi atau keluarga Wirawan, semuanya akan jadi mudah." Alvin segera bertanya, "Ayah, apa rencana spesifiknya?" Doni menjawab, "Kita obati tanganmu dulu. Setelah itu kita bicarakan lagi rencana selanjutnya." Keduanya berbicara sambil keluar dari halaman besar keluarga Wirawan. Jafar yang sebelumnya diusir dan menunggu di luar, segera menutupi wajahnya yang bengkak dan berlari mendekat. Jafar baru saja sampai di depan mereka dan ingin bertanya apakah mereka sudah berhasil membalas dendam pada Andi, si orang rendahan itu. Namun tiba-tiba dia melihat wajah pucat Alvin yang memegang pergelangan tangan kanannya yang tergelantung lemas. Hatinya bergetar. Dia merasa ada yang tidak beres. Jafar segera bertanya, "Tuan Alvin, apa yang terjadi dengan tanganmu?" Alvin yang sedang menahan rasa sakit menggerutu dengan suara rendah, "Semua ini gara-gara Andi, si orang rendahan itu. Dia berani mematahkan tanganku di depan umum. Aku pasti akan membunuhnya. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat untuk dikubur." Sebenarnya, awalnya Alvin berencana untuk menginjak-injak Andi di depan Vania saat pesta ulang tahun ini, agar Vania bisa melihat realitas dan memilih bersama dirinya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Dia dan ayahnya dipermalukan oleh Andi. Barusan dia dan ayahnya bergantian meminta maaf dan bersujud di depan Andi. Ini adalah aib kedua terbesar keluarga hartawan setelah insiden adiknya Edo. Lebih parah lagi, di depan banyak orang, Andi bukan hanya membuat mereka kehilangan muka, tetapi juga mematahkan pergelangan tangannya. Setelah kejadian ini, seluruh Makassar pasti akan mengingat bahwa putra tertua keluarga pertama di Sulawesi dihina oleh seorang yang tidak dikenal seperti Andi Rewa dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jafar yang mendengar kata-kata Alvin langsung terkejut. Dia tidak menyangka Andi berani menyakiti Alvin. Dia pun segera menambah minyak ke api dan berkata,
Tuan Alvin. Andi Rewa si rendahan itu berani melakukannya kepadamu. Kau tidak boleh membiarkannya begitu saja." Doni berkata dengan suara dingin, "Tenang saja, Andi tidak akan hidup lebih lama lagi." Kemudian Doni memerintahkan, "Jafar, kau orang lokal dan lebih mengenal daerah ini. Aku punya tugas untukmu." Jafar segera menjawab, "Tuan Doni, silakan berikan perintahmu." Doni berkata, "Bawa Tuan Alvin ke rumah sakit tulang terbaik dan pastikan tangannya diobati dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Barulah Jafar sadar kalau tangan Alvin dipatahkan oleh Andi. Dia segera berkata, "Jangan khawatir Tuan, aku akan segera membawa Tuan Alvin ke rumah sakit terbaik." Doni kemudian menambahkan, "Setelah itu, tetap di sana dan jaga Tuan Alvin. Aku akan membuat rencana untuk membalas dendam pada Andi Rewa." Jafar segera mengangguk dan kemudian dia membantu Alvin masuk ke mobil untuk pergi ke rumah sakit terbaik di kota Makassar. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.